Ya, pada saat kita menerapkan konsep agile seperti extreme programming ataupun Scrum, kita pada umumnya melakukan aktivitas yang disebut dengan TDD atau Test Driven Development. Test Driven Development mengubah paradigma kita yang harus selalu menyiapkan unit test untuk pengembangan software kita. Jadi kita harus buat sekumpulan tes untuk menguji software kita. Dan prosesnya didahulukan dengan tes dulu, baru pengembangan. Teman-teman bisa melihat di video sebelumnya yang terdapat di deskripsi untuk memahami TDD. Nah, sekarang bahasan kita adalah unit test ini pada dasarnya melakukan proses pengujian secara otomatis. Jadi ada automated testing di sana. Automated testing apa yang dilakukan? Pada umumnya unit test itu diterapkan untuk mengukur atau menguji algoritma atau algoritma. Misalnya penambahan, pengurangan, atau proses bisnis tertentu yang membutuhkan perhitungan algoritma. Dan yang kedua, unit test juga digunakan untuk melakukan simulasi transaksi proses. Ya, misalnya penyimpanan database, updating data, komunikasi dengan pihak ketiga, dan sebagainya. Nah, kalau algoritma ini sifatnya tidak memiliki dependensi, yang umumnya kita bisa lakukan langsung dengan konsep unit test yang terdapat di Visual Studio. Kalau kita bicara tadi transaksi, maka kita harus melakukan aktivitas yang kita kenal dengan mocking, ya, karena terdapat bisnis proses tertentu. Ya. Jadi kalau kita mensimulasikan bisnis proses, maka kita akan menemukan banyak dependensi seperti akses ke database dan sebagainya. Untuk itu kita membutuhkan aktivitas yang disebut dengan mocking. Nah, Visual Studio by default belum mendukung konsep mocking. Jadi unit testnya masih sifatnya unit test untuk mengukur algoritma. Nah, bagaimana yang kita lakukan untuk menggunakan mocking? Kita akan memperkenalkan satu tools yang kita kenal dengan JustMock. Mari kita mulai sesi kali ini. Teman-teman bisa mengunduh Telerik JustMock. Ini adalah sebuah tool extension yang bisa digunakan di Visual Studio untuk melakukan aktivitas mocking, ya, seperti yang tadi kita bahas. Jadi ini akan menjadi komplement dari Visual Studio. Teman-teman bisa mendownload free trial, ada versi komunitas juga. Jadi ini ada yang versi free-nya, jangan khawatir. Dan setelah menginstal, teman-teman akan memiliki menu khusus di Visual Studio. Bergantung pada target framework yang kita gunakan, maka kita akan membuat test project berbasis JustMock. Sebelumnya rekan-rekan harus sudah menginstal extension JustMock Lite, setidaknya JustMock Lite atau JustMock Professional. Di bagian extension rekan-rekan bisa melihat JustMock, ini artinya sudah terpasang dan baik, ya. Dan setelah itu kita akan meng-create new project. Jadi saya akan create new project di sini di solution, add new project, kemudian saya akan search JustMock untuk template-nya. Dan di sini kita, ya, di sini nanti kita punya JustMock gitu, ya. Kemudian kita bisa pilih test project-nya. Ini ada dua versi, .NET Core dan .NET Framework. Saya akan pilih .NET Core di sini. Kemudian kita akan membuat sebuah project yang namanya JustMock Test Project. Saya akan beri nama Oke. Kemudian saya akan lanjutkan dengan klik create. Nah, di sini ada sebuah berkas tes namanya JustMock Test, ya. Jadi JustMock Test ini dia sudah membangkitkan namanya test method, mirip sekali test driven development berbasis Microsoft Test gitu, ya. Hanya saja bedanya kalau misalnya MS Test itu kita bisa melakukan seperti ini, klik kanan gitu, ya. Oke. Create unit test gitu, ya. Kalau JustMock kita harus manual, tidak ada generate skeleton code. Tapi bisa saja kalau nanti teman-teman pakai unit testing basisnya MS Test, teman-teman bisa tambahkan referensi, ya. Yang penting ada referensinya. Referensinya adalah
Di sini telerik.justmock ya. Di sini saya buat sebuah test method ya, test methodenya seperti ini. Oke, dan tentu saja kita akan include-kan dia, kita akan include-kan project-nya ya. Ini dia, saya add reference. Oke. Jadi proses mocking sedikit berbeda dengan proses mengecek algoritma yang biasanya kita menggunakan konsep R equal atau is true. Sama di bagian akhirnya, hanya saja perbedaannya di sini ada satu aktivitas yang kita sebut dengan mock arrange ya. Lalu apa yang terjadi yang dilakukan di sini? Pertama kita men-setup sebuah mock object. Mock object itu objek palsu gitu ya, yang memanggil metode hasInventory. Ya. Apapun hasil metode yang memanggil hasInventory order product name, order quantity, dia akan selalu true. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita menghapuskan ya order yang sudah masuk. Ini kan kita tambahkan ya new order di situ ya. Dan dilakukan apa? Tidak dilakukan apa-apa. Ya, jadi kita tidak melakukan penghapusan atau apa-apa. Kemudian kita panggil order complete warehouse, dan warehouse ini adalah sebuah mock object ya. Mock object yang sudah dirancang sebelumnya sehingga tidak berpengaruh sama sekali dengan objek yang asli. Ya, ini objek palsu yang dikembangkan oleh JustMock. Kemudian kita bandingkan is true, order is completed, yang selalu hasilnya true. Langkah berikutnya adalah kita mengaktifkan extension profiler di JustMock. Kita klik enable profiler, ya. Yakinkan extension sudah aktif di sini. Kita juga bisa membuka debug Windows jika diinginkan, ya. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah kita mulai menjalankan tes tersebut, ya. Rekan-rekan kalau ragu bisa di build dulu. Ya, saya build dulu sampai nanti keluar proses buildnya. Ya. Setelah kita sudah build, kita bisa running test. Kita klik kanan di sana, kemudian kita run test. Kita akan tunggu beberapa saat, proses unit test tengah berjalan. Dan di sini yang dilakukan adalah dua testing. Yang pertama adalah test method yang kosong ini dan test method order is completed. Ya, kita akan tunggu beberapa saat. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi rekan-rekan bisa melihat extension ini mengakibatkan terintegrasinya mocking di running test yang ada di Visual Studio. Rekan-rekan bisa melihat kita berhasil membuat dua tes dan diuji, dan kita melihat hasilnya berhasil ya, atau hijau seperti ini. Demikian pengenalan JustMock. Kita akan lebih explore di video yang lain bagaimana kita memikirkan mock arrange dan sebagainya, dan kita mencoba mensimulasikan mocking untuk database dan aktivitas yang umum selain itu. Sampai jumpa, terima kasih dan tetap sehat.